Silk Air adalah anak perusahaan Singapore Airlines yang khusus melayani sejumlah kota di kawasan Asia Tenggara. Silk Air penerbangan 185 mengalami kecelakaan jatuh di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Saat melayani rute penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia, ke Bandara Changi, Singapura. Pesawat Silk Air 185 ketika berada di ketinggian 35.000 feet, tiba-tiba arah hidung pesawat terbalik dengan posisi yang nyaris vertikal. Pesawat terjun bebas ke Sungai Musi dengan kecepatan yang nyaris mendekati kecepatan supersonik. Akhirnya pesawat jatuh dan hancur menjadi kepingan-kepingan kecil. Lantas, apa yang menjadi penyebab kecelakaan ini bisa terjadi dan bagaimana kronologi lengkapnya? Mari kita simak. Jumat, 19 Desember 1997, Silk Air 185 sedang melakukan persiapan penerbangan menuju Bandara Changi, Singapura. Jenis pesawat yang digunakan untuk penerbangan ini adalah Boeing 737-300 dengan nomor registrasi 9PTRF. Pesawat ini melakukan penerbangan pertamanya pada Januari 1997. Pesawat ini masih berusia 10 bulan pada saat itu. Tidak ada catatan kerusakan pada pesawat Silk Air 185 ini sebelumnya. Pesawat ini baru memiliki 2.238 total jam terbang dan sudah 1.306 kali melakukan take off dan landing. Penerbangan ini dipimpin oleh kapten yang bernama Su Weiming berusia 41 tahun. Kapten Su merupakan mantan pilot Angkatan Udara negara Singapura sebelum bergabung menjadi pilot di maskapai Silk Air. Kopilot Silk Air 185 bernama Duncan Ward dari Selandia Baru berusia 23 tahun. Silk Air 185 ketika itu membawa penumpang berjumlah 97 orang dan 7 orang kru di penerbangan ini. Maka totalnya ada 104 orang di dalam pesawat ini. Di antara penumpang ada seorang model dan penulis terkenal asal Singapura bernama Bonnie Susan Hicks. Setelah selesai melakukan persiapan penerbangan, Silk Air 185 meminta izin ke ground control untuk melakukan pushback. Silk Air 185 keluar dari terminal gate sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Silk Air 185 meminta izin kepada ATC Jakarta untuk segera melakukan take off. ATC Jakarta mengizinkan Silk Air 185 untuk melakukan take off. Silk Air 185 segera melakukan take off di runway yang sudah ditentukan tepat pada pukul 15:37 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan tiba di Bandara Changi, Singapura pada pukul 6:05 sore waktu Singapura. Kondisi cuaca ketika itu sangat bagus. Beberapa menit kemudian, pukul 16:10 waktu setempat, ATC Jakarta memberitahu Silk Air 185 bahwa pesawat sudah berada di kawasan Palembang. ATC Jakarta menginstruksikan Silk Air 185 untuk mempertahankan tingkat jelajahnya di 35.000 feet. Silk Air 185 menerima pesan pada pukul 16:10 waktu setempat. Ini adalah komunikasi terakhir antara ATC Jakarta dan Silk Air 185. Beberapa saat kemudian, pilot Kapten Su menyuruh kopilot untuk mengambil sesuatu di kabin pesawat. Kopilot segera bergegas meninggalkan ruang kokpit menuju kabin pesawat. Setelah kopilot keluar dari ruang kokpit, Kapten Su mengunci pintu ruang kokpit. Tiba-tiba, sistem autopilot Silk Air 185 mati. Pesawat tiba-tiba turun dari ketinggian dengan cara yang tidak wajar. Rekaman radar ATC Jakarta menunjukkan bahwa pesawat masih berada di ketinggian 35.000 kaki pada pukul 16:12 waktu setempat. Tetapi 32 detik kemudian, ketinggian pesawat turun hingga 19.500 kaki. Silk Air 185 menukik tajam menuju Sungai Musi dengan posisi yang nyaris vertikal, dengan kecepatan yang nyaris mendekati kecepatan supersonik. Hingga akhirnya pesawat hancur menjadi kepingan-kepingan kecil karena kuatnya kecepatan pesawat itu saat jatuh. Tim SAR menemukan kotak hitam flight data recorder pesawat Silk Air di lokasi jatuhnya pesawat pada Sabtu 27 Desember 1997.
Sementara itu, kotak hitam berisi pembicaraan di kokpit atau CVR ditemukan pada 4 Januari 1998. Investigasi kecelakaan ini dilakukan oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi Indonesia bersama dengan tim ahli dari NTSB Amerika, Singapura, dan Australia. Pada tanggal 14 Desember tahun 2000, KNKT mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa penyebab kecelakaan tidak dapat diketahui karena dengan kekurangan data yang diperoleh dan tidak menemukan bukti yang mendukung penjelasan kecelakaan itu. Namun, NTSB memiliki pendapat yang berbeda. Menurut mereka, kecelakaan ini disebabkan oleh tindakan Kapten Su yang sengaja menjatuhkan pesawat ke laut. Kemungkinan penyebab Kapten Su melakukan tindakan tersebut antara lain masalah keuangan keluarga, di mana ia dilaporkan mengalami kerugian dalam investasi keuangan dan memiliki hutang tagihan kartu kreditnya yang lebih besar dari kemampuannya membayar. Pilot Kapten Su Weiming menderita kerugian besar di pasar saham sebelum kecelakaan terjadi. Ia menderita kerugian dari perdagangan saham di Singapura senilai 2,25 juta dolar Singapura. Kapten Su membeli polis asuransi beberapa hari sebelum kejadian. Pada hari kecelakaan, jaminan perlindungan dari polis asuransinya mulai berlaku, sehingga ia melakukan tindakan menjatuhkan pesawat tersebut, disinyalir untuk mendapatkan uang santunan asuransi sebagai pengganti kerugian investasi sebelumnya. Ia juga dilaporkan beberapa kali mendapatkan teguran disiplin dari Silker, termasuk satu tindakan yang berkaitan dengan memanipulasi sekring dari perekaman suara kokpit atau CPR. Laporan lain mengatakan ia juga pernah berkonflik dengan kopilot Ward dan beberapa rekannya yang lain meragukan kemampuannya memimpin sebagai kapten pilot. Selama karirnya, ia pernah mengalami musibah, yaitu kehilangan 4 teman ketika latihan terbang rutin tahun sebelum kecelakaan. Dampak psikologis dari musibah ini diduga mengubah kepribadian Kapten Su yang berujung pada kecelakaan pesawat Silker tersebut. Ada perbedaan pendapat antara KNKT dengan NTSB. Entah siapa yang benar. Tetapi yang pasti penyebab kecelakaan yang sebenarnya hanya Tuhan yang tahu. Karena kita tidak bisa menghakimi Kapten Su yang tidak bisa membela diri. Mari kita doakan agar kecelakaan seperti ini tidak terulang kembali. Amin. Itulah kronologi lengkap kecelakaan Silker 185 menurut channel Art is Data. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Wassalam.